Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Raka Ayanfa dari kelas 4A dengan NIM 44432201009. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu bisnis model kanvas dan ini. Jadi bisnis model kanvas itu kayak alat strategis yang digunakan untuk mengembangkan atau menggambarkan gitu model bisnis sebuah perusahaan, seperti mengkonsepkan seperti itu. Nah, di bisnis model kanvas ini ada 9 elemen utama yang saling terkait, yaitu yang pertama ada customer segment, terus ada value proposition, yang ketiga ada channel atau saluran, yang keempat itu ada customer relationship, kelima ada revenue stream, keenam ada key resort, ketujuh ada key activities, kedelapan ada key partnership, kesembilan ada cost structure ya, atau struktur biaya gitu. Nah, saya jelaskan dari customer segment. Customer segment ini seperti target kita itu, target pasar atau target perusahaan. Nah, di sini saya kan usaha high class shrimp gitu. Jadi udang dengan kualitas yang high class gitu, udang segar dan menjamin kesegarannya. Makanya di sini customer segment saya tuh yang pertama ada high class restoran, karena di high class restoran sudah pasti membutuhkan udang yang berkualitas tinggi gitu, udang yang udang yang segar, yang masih bagus. Nah, itu. Terus high class customer ya, kan tadi sudah di high class restoran, berarti kalau sudah begitu customernya pun high class, makanya kita targetnya menjual kepada high class customer juga. Lalu penggemar seafood, nah karena udang ini kan sering ada gitu di tempat-tempat seafood, di makanan seafood. Jadi target pemasarannya ke penggemar seafood. Lalu yang kedua ada customer relationship. Nah, customer relationship ini hubungan pelanggan gitu kan, jenis hubungan yang dibangun dengan setiap pelanggan. Nah, customer ini tuh jadi kita menyediakan pembersihan gratis. Jadi jelas dong kalau misalnya si restoran, customer atau tukang seafood ini mau beli udang kita menyediakan pembersihan gratis gitu. Pelayanan yang ramah sudah pasti harus. Lalu ini tuh pembersihan gratis tuh ya, seperti kan kalau membeli udang bisa request tanpa kepala atau yang sudah dilepas dikupas kulitnya. Lalu kita ke channel dulu nih. Kita ke channel tuh cara perusahaan menjangkau dan berinteraksi dengan segmen pelanggan untuk menyampaikan apa yang kita jual gitu kan. Nah, saya itu menyampaikannya dengan cara menjualnya di online seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan di marketplace gitu. Kenapa di online gitu? Karena orang sekarang kan lebih seringnya menggunakan handphone gitu dibanding baca di luar atau apa gitu. Makanya kita di online menyediakan iklan di online gitu. Lalu kita ke value proposition. Value proposition ini proposisi nilai untuk produk atau layanan yang memberikan nilai kepada segmen pelanggan. Nah, di sini tuh mudah mendapatkan udang segar gitu. Lalu dapat memberikan udang jauh lebih segar daripada di pasar. Nah, itu karena dari awal emang kita kan
menjualnya udang yang high class gitu. Lalu kita ke key activity. Key activity ini kegiatan utama ya, aktivitas yang paling penting yang harus dilakukan perusahaan agar bisnisnya berjalan. Nah, penjualan udang segar yang mudah dijangkau karena tidak perlu pergi ke pasar atau ke tambak udang gitu. Jadi kalau ada orang mau mencari udang tuh nggak usah ke pasar gitu, nggak usah jauh-jauh buang tenaga kan, karena tadi di customer relationship pun kita ini membersihkan pembersihan gratis, sekaligus itu tuh pengantaran juga kan secara gratis. Penjualan itu jadi mudah gitu, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan udang segar di kita. Lalu kita ke key resource. Ini tuh aset yang penting ya, yang diperlukan dan untuk membuat atau menawarkan proposisi nilai gitu, menjangkau pasar ya. Dan kita tuh harus memiliki teknologi pendinginan yang baik, karena kembali lagi ini kan high class udang ya. Jadi agar si udang tetap segar tuh kan harus memiliki alat pendinginan yang bagus gitu, yang baik. Lalu peralatan pengemasan yang berkualitas. Nah, karena kita high class udang, makanya untuk pengemasannya pun harus yang berkualitas. Soalnya kalau kayak dilihat dari pengemasan yang asal-asalan tuh si high class customer ini bisa-bisa jadinya nggak percaya kalau udang ini tuh high class gitu, ataupun si high class restoran gitu, karena lihat dari pengemasannya yang asal-asalan. Makanya di sini kita harus yang berkualitas. Lalu di sini ada key partner. Ini tuh jaringan mitra atau pemasuknya gitu. Nah, di sini kita ada penambak udang. Ya jelas dong, soalnya kita kan menjual udang di sini kan. Lalu restoran seafood, karena itu kita memutarnya restoran seafood gitu untuk penggemar seafood, supermarket dan minimarket. Lalu di sini ada cost struktur atau struktur biaya, semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis. Ya pasti yang pertama di sini biaya untuk pembelian udang ya, modal pembelian udang. Lalu di sini kita biaya packing, karena packing kita harus yang berkelas gitu. Jadi harus memerlukan biaya, dan yang paling penting tuh gaji karyawan, karena kita di sini bisnis tidak berjalan sendiri gitu. Kita dengan karyawan kita yang harus digaji, makanya itu masuk ke struktur biaya. Ada revenue stream, itu tuh harus pendapatan cara perusahaan menghasilkan uang gitu. Nah, kita tuh menjual udang segar yang mentah gitu. Nah, ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait bisnis model kanvas ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.